أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah ama ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para bini sepuh, jenengan kalau saya pakai bahasa Jawa paham nggak? Paham ya? Oke. Karena saya ini orang Jawa, bahasa Indonesia kurang fasih. Pertama-tama mohon maaf kepada semua hadirin hadirat yang hadir di kesempatan siang hari ini. Jujur saya tidak paham terkait masalah acara siang hari ini. Saya benar-benar nggak mengerti kalau ternyata ada acara seperti ini. Saya ini pahamnya diminta untuk mampir ke Indramayu dalam rangka ketemu dengan teman-teman alumni. Jadi saya nggak ngerti kalau di sini ternyata ada acara maulid, di mana acara maulid adalah acara yang paling saya hindari. Saya itu paling nggak suka kalau diundang maulid. Saya tidak pernah ngaji maulidan, karena maulid itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa dilaksanakan oleh panjenengan-panjenengan, oleh siapapun, tapi tidak begitu dilaksanakan oleh para mubaligh. Jadi yang benar-benar kemudian mengikuti, menghayati, melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan di bulan maulid itu malah jenengan-jenengan itu, masyarakat awam, bukan oleh para kiai-kiai, bukan oleh para mubaligh. Apalagi mubaligh, kalau kiai-kiai masih mungkin, tapi kalau mubaligh itu nggak begitu mengikuti maulid, kecuali merasa bulan maulid adalah bulan di mana beliau-beliau panen. Dan itu saya nggak suka. Karena apa? Maulid itu adalah sebuah bentuk ekspresi. Saya tadi di situ lihat fotonya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam rumah itu ada fotonya Sayyid Muhammad Alawi. Seingat saya, Sayyid Muhammad Alawi itu mengatakan, innal ihtifal li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam madharun min madahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibai. Sebuah ekspresi. Jadi maulid kumpul-kumpul kayak begini ini adalah sebuah ekspresi bagaimana kita menampilkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, dan juga merupakan sebuah bukti bahwa ada hubungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsipnya begitu. Tapi
ulama-ulama kita, tapi para masyayikh kita semuanya berkeinginan bagaimana maulid itu kita isi dengan beberapa hal yang bersifat kebaikan-kebaikan di antara sesama. Rata-rata beliau itu memerintahkan kita untuk iksar sedekah, kemudian untuk iksar silaturahim dan lain sebagainya. Kuncinya ada di sedekah. Makanya segelas Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, man hayya'a li ajlin qira'ati maulidil Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ama wa jama'a ikhwana wa awqada siraja wa labisa jadida wa ta'attara wa tajammal ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illihi. Prinsipnya ada, siapapun yang siap mengeluarkan sesuatu, kayak tadi disampaikan oleh Kang Farid tadi, pokok sampean siap untuk mengeluarkan sesuatu demi meramaikan maulid. Pentingnya mengeluarkan itu. Karena apa? Semua dalil mengarahkan kita semua ke maulid itu semuanya berpacu atau bermuara pada satu dalil sahih, di mana orang sekelas Abu Lahab itu bisa selamat karena itu bahagia akan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa panjenengan lihat di kitab Bukhari, bisa panjenengan lihat di kitab Muslim. An Ummi Habibah, yakni Sayyidah Ramlah Ummul Mukminin, Ramlah bin Abi Sufyan, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummul Mukminin mengatakan, lamma mata Abu Lahab, uriyahu ba'du ahli fi syar'i hibah. Lamma mata Abu Lahab, uriyahu ba'du ahli fi syar'i hibah. Ketika Abu Lahab itu meninggal, kemudian sebagian keluarganya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam kondisi yang sangat buruk. Bi syar'i hibah, ay bi syar'i halin, dalam kondisi yang sangat buruk. Faqala lahu madza lakit, kemudian sebagian keluarga di mana para muhaddisin, para surahil hadis mengatakan ba'du ahli adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, bertanya, madza lakit, apa yang kamu temui setelah kamu meninggal ketika kamu masih hidup sepanjang hayat memusuhi Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, lam alqa ba'dakum, lam alqa ba'dakum, ay lam alqa rahan ba'da firaqikum. Saya tidak menemui apapun, saya sangat sial, saya tidak menemui raha. Raha itu adalah sebuah kenyamanan, ketenangan, penuh siksaan setelah saya pisah dengan kalian semua. Setelah saya meninggal ini kondisi saya sangat buruk. Ghairani. Dan ini kemudian menjadi pegangan beberapa ulama, kenapa kita ini harus ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairani suqitu bi hadhihi bi ataqati uswaibah. Ghairani suqitu bi hadhihi bi ataqati uswaibah. Cuma saya ini berkah saya dulu ikut bahagia kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memerdekakan orang yang ngasih kabar, dan itu adalah budak saya namanya Suwaibah. Saya ini mendapatkan keringanan 1-2 tetes dari ujung jemari saya. Sudah, tidak usah Pak, tidak usah. Kalau saya repot sama, tidak usah. Enggak sulit. Sudah. Saya ini dapat keringanan karena ikut bahagia dengan memerdekakan budak saya namanya Suwaibah. Nah, itulah kemudian bisa kita simpulkan cara kita mengekspresikan kebahagiaan, ya benar kata Kang Farid tadi. Kalau memang kita punya sesuatu, keluarkan sesuatu itu. Kalau kita mempunyai tenaga, keluarkan tenaganya itu. Artinya kita harus punya ekspresinya bahwa kita benar-benar bersyukur akan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun, masya Allah, Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umam. Syekh Busairi mengatakan seperti itu. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, yang membuat hidup kita, tubuh kita ada isi, ada guna, ada manfaat ketika tubuh kita mengalir
sendi-sendi bacaan sholawat kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebahagiaan kita akan kelahiran Rasulullah, akan kehadiran Rasulullah, akan keberadaan Rasulullah, itu fardun al-umami. Itu adalah sebuah hal yang menjadi keharusan semua orang. Wajib syukur akan kehadiran Rasulullah. Makanya kalau ada orang kemudian bertanya, buat apa kamu semua ini? Sudah. Buat apa kamu ini ikut bahagia akan kehadiran Rasulullah? Buat apa? Ngapain? Rasulullah loh tidak pernah seperti itu, tidak pernah apanya. Lawang sekelas Nabi Isa saja setiap ulang tahun diselamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Masa Rasulullah yang jauh lebih istimewa daripada Nabi Isa kemudian tidak boleh kita selamati? Ada beberapa orang kemudian ngomong, ngapain maulidan? Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Para sahabat tidak pernah melakukan seperti itu, tabi'in tidak pernah melakukan seperti itu, karena Rasulullah selalu hadir di dalam pikiran dan pergerakannya. Kenapa kemudian maulid manakib Rasulullah perlu untuk kemudian kita bacakan? Ya karena perilaku Rasulullah, kegiatan Rasulullah, sunanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlalu jarang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting diingatkan kepada kita semua. Dan sedangkan beliau orang top itu nggak sempat bikin acara karena dalam setiap langkahnya sudah selalu berbau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kayak kita ini penting. Dan memang pada akhirnya ketika maulid itu kita adakan, ternyata berkahnya luar biasa. Ulama kita semuanya sudah tajribahkan itu, sudah mencobakan itu. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ma min syahsin yaqra'u maulid ma min syahsin qara'a maulidan nabi ala milhin aw burhin aw syai'in akhar min al-ma'kulat illa dhaharat fihi barakah. Apapun makanan yang ada dalam acara-acara maulid ini semuanya mengandung berkah. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi dzalikal ma'kul wa fi kulli syai'in wasala ilaihi dzalikal ma'kul. Ini semua makanan ini kalau sampai masuk ke tubuh kita, semua yang tersentuh makanan ini penuh dengan berkah. Wa in quri'a maulidun nabi ala ma'in, ketika kamu baca maulid di depan kamu ada air, faman syariba min dzalikal ma' dakhala qalbahu al-funur wa rahmah. Kamu baca maulid di depannya ada airnya kamu minum, sekali air itu kamu minum, dakhala qalbahu al-funur wa rahmah, akan ada 1000 cahaya masuk pada hati kita. Wa haraja minhu alfu hilli wa illah, dan akan keluar banyak penyakit yang ada dalam hati kita. Wala yamutu qalbuhu yauma tamutul qulub, dan hati itu tidak akan pernah padam ketika semua hati padam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah. Kamu kok mau baca maulid kemudian bawa uang? Kamu kalau kesini bawa uang, datang maulid bawa uang, fidatan kanat au dhahaba, entah terserah itu mau uang apa, 50.000, 100.000, 10.000, 2.000 atau apapun. Fakhalatu tilka darahim bi ghairiha, kemudian kamu bawa pulang, kamu campur dengan yang ada di rumah, yang kamu simpan, yang kamu tabung, insyaallah waqa'at fihi barakah. Wala yaftadiru sahibuha, selain penuh berkah, orang yang megang uang yang dibacakan maulid itu tidak akan pernah melarang. Wala yaftadiru sahibuha wala taqruhu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dompet kamu tidak akan pernah kosong selama setahun. Dompet kamu tidak akan pernah kosong. Ma min baitin, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin yuqa'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu rumah, ma min baitin aw mahallatin yuqa'u fihi maulidun Nabi, tidak ada satu tempat, tidak ada satu rumah di mana di situ dibaca maulid Rasulullah illa rafa'allahu al-qahta. Al-qahta, tidak mungkin yang punya rumah itu gagal panen, paceklik, nggak mungkin. Wal wabah, ada cobaan-cobaan yang bersifat umum. Corona sulit nih,
corona sulit, wal harqa, rumah itu tidak akan pernah kebakaran, wal afat wal baliyat wal nakabat, muskilat tidak ada di situ itu, wal higga wal hasad wahayna su wal lusus, tidak ada. Gak mungkin kemalingan. Omah yang pernah dibacakan maulid sulit untuk kemalingan, sulit untuk kecurian. Artinya jenengan jangan sampai lumpuh untuk mengadakan maulid, jangan males untuk mengadakan maulid, karena ini berkahnya luar biasa. An ahli dzalikal bait, an ahli dzalikal bait, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkarin wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dan ketika si empunya rumah yang mengadakan maulid tadi mati, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan menjawab pertanyaan munkar nakir. Ini kata al-arif billah asy-syekh al-alim al-alamah Jalaluddin As-Suyuti yang punya karangan Jalalain, dan banyak sekali Durrul Mansur, banyak sekali. Kalau toh pantas beliau ini boleh dan berhak untuk kemudian bikin madhab sendiri, tapi beliau merasa madhab yang ada sudah cukup. Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan seperti itu. Maulid luar biasa, maulid ini luar biasa. Ini adalah bentuk bagaimana kita menyambung hubungan dengan Rasulullah. Semoga apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan keluarkan, apa yang jenengan pikirkan untuk menyukseskan maulid ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keberkahannya benar-benar bisa panjenengan rasakan, bisa sampai ke anak-anak panjenengan, ke keluarga panjenengan semua. Semoga semuanya sehat, baik, kondusif, tertib, aman. Dan saya mohon maaf tidak bisa matur panjang lagi. Saya juga gak pakai ngerti dengan maulid itu. Yang penting pokoknya kalau maulid itu diisi dengan hal-hal yang baik, terutama adalah kasratus shalah. Babuna ilallah subhanahu wa ta'ala Rasulullah wa babuna ila Rasulillahi kasratus shalah. Kasratus shalah alaihi. Cara kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal Rasulullah sebaik-baiknya. Cara kita mengenal dengan Rasulullah tidak ada lain kecuali memperbanyak baca sholawat. Aksiru ali, kata Rasulullah, aksiru kata Asyikh ya Allah Abu Bakar Syato, pengarangnya anak itu talibin, beliau mengatakan aksiru as-salata ala nabiyil karim fa inna salata alaihi tukaffiru dzambal azim wa tahdi ila siratil mustaqim wa taqiqa ilaha adzabal jahim wa yahdha fil jannah bin na'imil mukim. Kata beliau dikatakan seperti itu. Sudahlah, sama pengen selamat dunia akhirat tadi kayak ditanyakan oleh Kang Farid. Ini kabeh ibu-ibu pengen selamat dunia akhirat, nggih. Kalau pengen selamat dunia akhirat, perbanyak banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adimis salat ala Nabi Muhammad. Adimis salat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi ta'addudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salah ala Nabi Muhammad. Semua amal kita gak mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu ini, kecuali masalah sholawat. Sudahlah, sholawat apa saja terserah, mau sholawat apa saja, yang penting baca sholawat kepada Rasulullah. Dan moga-moga berkah menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Semoga panjenengan semua dimudahkan untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya, saya pikir itu saja. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya mohon maaf ini. Saya nggak ngerti kalau mau ada acara ini. Sumpah saya nggak ngerti. Saya paham. Saya pokoknya ketemu alumni, saya ketemu guyon-guyon, saya terus. Nggak ada acara. Ini bukan wilayah saya. Saya tadi kan dipaksa untuk ngomong di hadapan jenengan. Saya ngomong itu sudah ada Kang Farid. Enggak Gus, kalau Kang Farid kan orang sini. Ini gobloknya orang ya di sini. Saya mohon maaf ini. Ini wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Salah satu ketololan orang adalah kemudian merasa bahwa orang daerah luar itu lebih istimewa daripada orang daerahnya sendiri. Enggak begitu. Yang lebih tahu jenengan, yang lebih tahu lingkungan, yang lebih tahu keadaan itu ya kiai-kiai sini, bukan kayak kami. Kami datang ke sini ini sudah wah pelanggaran. Benar, enggak kamu sih. Dan juga ini bukan tanggung jawab saya. Kenapa saya harus ngomong? Di Indramayu ini alumni sudah lebih dari 100. Kalau alumni itu menunjukkan bahwa jenengan-jenengan adalah alumni yang punya kualitas, mereka semua masyarakat tidak mungkin menghadirkan kami. Sudah, lah buat apa kamu ngaji dulu di
pelosok di Lirboyo, di Tegalrejo, di Semarang. Buat apa? Kemudian kok masih memanggil kami? Buat apa? Ngajimu itu buat apa? Al-ala kau bainakum wa baina ma yasyikum masyayikum nasyu ulumihim wa sayr ala manhajihim. Cara menunjukkan kalian adalah santri Lirboyo, santri Ploso, santri Tegalrejo, santri Semarang adalah menampilkan bahwa jenengan memang santri beliau, karakter beliau sudah nempel di panjenengan, kemudian panjenengan ramu dengan sedemikian rupa untuk bisa dipantaskan di Indramayu. Bukan kami tidak mungkin pantas di Indramayu karena ini bukan rumah kami nggak ngerti bagaimana adat istiadat di sini, bagaimana karakter orang sini, nggak ngerti kami, dan mesti salah. Tapi kalau jenengan enggak, karena jenengan tahu dimanapun orang berdakwah itu harus kenal dengan budaya lokal. Tidak boleh tahu-tahu datang, tahu-tahu apa-apaan. Dan kami ini habis-habisan untuk meminterkan kamu semua di pelosok sana, di Lirboyo sana. Ternyata setelah kami datang ke sini kamu tetap bodoh saja, kan itu masalah. Apa-apa tampilkan itu semua. Kamu jangan kayak orang gagal mondok. Kalau kamu kayak orang gagal mondok, kemudian para wali santri, calon wali santri ragu, ini bener apa enggak mondokkan anak ini, kok ternyata pulang-pulang cuma kayak gini. Apa-apaan? Kamu itu enggak menjatuhkan dirimu sendiri, dan kamu menjatuhkan alma mater ketika kamu tidak mampu tampil di tempat-tempat seperti ini. Pikir itu, buat apa? Apa-apaan? Lo yakin buat apa undang-undang itu? Apa? Terus dengan datang ke sana, khusus jamaah ini ingin panjenengan kasih apa begitu apa lah. Ini semua kader-kader yang disiapkan oleh para masyayikh untuk kemudian berjuang, meneruskan perjuangan para masyayikh di daerah masing-masing. Kok ternyata nyampe sini ngowah. Apa? Mondok lagi aja lah. Udah lah, saya pikir itu aja lah. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu, pada para kiai. Saya mohon maaf. Ya memang gini lah orang Ploso itu kayak gini. Apa ya, orang Ploso itu memang rusak. Orang Ploso itu ya kayak kata Quran lah. Idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Ya orang Ploso itu kayak gini. Ya ruwet lah pokoknya. Tidak apa-apa, saya juga nggak ngerti kenapa kok saya harus dibawa ke sini. Masya Allah, saya mohon maaf kepada semuanya, mohon maaf. Sambung doa, moga-moga semuanya baik. Semuanya baik. Inna Allah subhanahu wa ta'ala baik, inda ra'iyah, inda nas juga baik. Penting ini, jangan sok-sokan kemudian merasa yang penting kita ini baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlu baik di mata orang. Tolol apa-apaan. Kalau di Jawa Timur itu orang itu kalau meninggal mesti ditanya sama kiai, orang ini baik apa tidak. Kalau di sini ada nggak ada seperti itu? Jenazah ini baik apa tidak? Itu yang jawab Allah Ta'ala apa tetangga kamu? Apaan? Itu kalau kita mau jujur nggak baik, neraka mesti. Tapi walaupun catatan amal kita buruk, kalau tetangga-tetangga kita, keluarga kita, lingkungan kita mengatakan kita baik, insya Allah kita masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Tapi kalau catatannya baik, tapi tetangga kita ngomong nggak baik itu. Ruwet itu. Iku nek utang mesti gak bayar. Iku nek ngrasani wong mesti sampai elek. Wes, gak selamat itu. Makanya hati-hati. Allah Maha Pemaaf, tetapi tetangga kita, keluarga kita sama sekali bukan pemaaf. Itu penting itu. Yang Ghafur Rahim itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga kita tidak. Maka hati-hati dalam setiap melangkah. Hati-hati. Nah, kalau santai mawon, saya bukan tetangga jenengan. Sudahlah, saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب يا الله
ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا بداية علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا ولا تعسر علينا تم بالخير يا ميسر كل عسر يسر وعطنا فتك الواسع ربنا سلمنا سلما معنا بلغنا بلغ من معنا سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا وفتنها يا الله سلمنا من آفات الدنيا وفتنها بحق قولك سلام قولا من رب رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتح. رسول